Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Ustazah berharap anak-anak ustazah dalam keadaan sehat ya nak. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak ustazah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3G, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nina gemar berenang. Ibu membelikan Nina perlengkapan renang. Ibu membeli perlengkapan renang Nina secara daring melalui telepon genggam. Benda-benda yang dibeli oleh ibu adalah untuk menjaga keselamatan ketika beraktivitas di kolam renang. Anak-anak ustazah harus tahu apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan pada saat kita beraktivitas di kolam renang. Di antaranya adalah 1. Gunakan pakaian khusus untuk berenang agar kita dapat bergerak dengan mudah ya. Nah, pakaian renang yang terbuat dari kain yang lentur sehingga tidak mengganggu gerakan ketika kita berenang. Kemudian yang kedua, lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk melemaskan otot tubuh agar tidak cedera. Yang ketiga, jika belum mahir, gunakan pelampung ketika berlatih. Keempat, jika belum mahir, berlatihlah di kolam yang dangkal. Yang kelima, ketika berenang harus diawasi oleh orang dewasa ya. Yang keenam, setelah selesai, lakukan gerak pendinginan. Dan yang ketujuh adalah segera bilas tubuh dan berganti pakaian yang bersih dan kering. Nah, ibu memesan perlengkapan renang menggunakan telepon genggam dengan kemajuan teknologi yang ada. Kini kita dapat membeli barang secara daring atau online melalui telepon genggam. Nah, tahukah anak-anak ustazah bagaimana sejarah penggunaan telepon? Untuk mengetahuinya, anak-anak ustazah bisa membaca teks pada halaman 78 yang berjudul Sejarah Telepon. Perkembangan teknologi komunikasi semakin berkembang dari masa ke masa. Dengan perkembangan teknologi, saat ini kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan telepon atau mengirim surat elektronik melalui jaringan internet. Tahukah anak-anak ustazah bahwa dahulu sebelum telepon dan jaringan internet ditemukan, komunikasi hanya bisa dilakukan melalui surat. Waktu sampainya surat bergantung jarak loh. Nah, jika jaraknya jauh, surat memerlukan waktu hingga berminggu-minggu untuk sampai. Sekarang dengan menggunakan komputer yang disertai jaringan internet, kita bisa langsung membaca pesan sesaat setelah pesan tersebut dikirimkan. Sebelum telepon ditemukan, komunikasi jarak jauh dilakukan menggunakan telegraf. Setiap huruf pada telegraf dilambangkan dengan titik atau garis. Sekarang, melalui jaringan internet, kita bisa menelpon ke seluruh dunia. Kita juga bisa melihat langsung orang yang kita ajak bicara melalui panggilan video. Selain itu, kita juga bisa mengirimkan gambar, dokumen, bahkan video dengan mudah dan cepat. Nina membaca surel dari paman di komputer. Komputer Nina tersambung jaringan internet. Komputer dapat menjadi alat komunikasi. Perhatikan layar komputer Nina. Layar komputer Nina berbentuk persegi panjang. Ayo kita tentukan kelilingnya. Nah,
Satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Layar komputer berukuran panjang 6 satuan dan lebar 4 satuan. Keliling ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisinya. Keliling sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20 satuan panjang. Keliling berbagai bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisinya. Anak-anak ustazah, perhatikan contoh berikut. Coba tentukan keliling ruangan kelasmu. Nah, tentukan terlebih dahulu berapa ubin panjang dan lebarnya. Setelah itu, hitunglah keliling dengan menjumlahkan panjang dan lebar seluruh sisinya. Jawabannya adalah keliling sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 10 satuan panjang. Selain memberikan manfaat, perkembangan teknologi komunikasi juga dapat memiliki dampak terhadap persatuan bangsa. Orang lebih mudah menyatakan pendapatnya secara umum menggunakan media sosial. Seringkali pendapat dan komentar yang disampaikan berbeda-beda ya nak. Nah, ketika menggunakan media sosial, kita hendaknya menuliskan pendapat dengan santun. Jika terdapat perbedaan, harus diterima dengan baik agar terhindar dari perselisihan. Jika media sosial tidak digunakan secara bijak, dapat mengganggu kerukunan dan menimbulkan perpecahan. Perkembangan teknologi komunikasi harus disikapi dengan baik ya anak-anak. Baiklah anak-anak ustazah, demikianlah pembelajaran tema kita pada hari ini, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ustazah berharap anak-anak ustazah semua dapat memahami pembelajaran yang telah ustazah sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, anak-anak ustazah bisa menyimak kembali video pembelajaran ustazah dan membaca buku temanya, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.